Zat Allah itu wajhullah, meliputi segala sesuatu. Jangan kau sembah af'alku, jangan kau sembah asma'ku. Kalau yang sir itu ada ruh, di dalam ruh itu aku. Kalau terbuka rahasia ruh ini, maka terbukalah rahasia Allah. Barat dan timur adalah milikku, kata Allah. Kemanapun engkau hadapkan wajah Muhammad, tidak bergerak jasad ini kalau bukan karena ruh, tidak bergerak ruh ini kalau bukan aku, kata Allah. Banyak orang yang mengatakan kita ini mengaku Allah, orang-orang ma'rifat mengaku Allah, tanpa sadar mereka yang mengaku Allah. Kalaulah itu menyesatkan, misal, atau memang membuat mudarat, walaupun kakek kita ulama, misal kakek kita ahli ma'rifat, tidak ada hubungannya dengan kita. Kau Tuhan kah? Kau punya surga kah? Kau punya neraka kah? Pengecut. Bagaimana kita ini semakin belajar kaji diri, ilmu thariqah, ilmu tasawuf, ilmu syariat, semakin habis diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini tidak paham maksud daripada zat, sifat, asma dan af'al. Jadi af'al pada Allah itu gerak daripada tubuh, asma pada Allah hati pada kita, sifat pada Allah nyawa pada kita. Kemudian zat pada Allah apa pada kita? Disebutlah rahasia atau sir. Lalu apa yang dimaksud rahasia? Jadi rahasia ini barang yang disembunyikan, barang yang dirahasiakan. Maka rahasia ini adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat itu bukan bentuk-bentuk, bukan arat, bukan jisim, bukan jauhar, bukan jirim. Jirim itu apa? Bertubuh kasar. Bukan juga jisim, bukan juga jauhar, cahaya, bukan juga halus, bukan. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'. Zat Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Nah, kita ini mengenal daripada tauhiduz zat ini, itu yang tidak bisa disebut. Tidak bisa disebut. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu ini sebelum melihat sesuatu, setelah, di dalam dan bersama sesuatu. Artinya apa? Kan selalu dibilang bahwa zat Allah itu wajhullah, meliputi segala sesuatu. Kemudian kalau Rabbul Izzati atau min nafsi wahidah, diri yang satu, diri yang sebenar-benarnya Tuhan, zat mutlaknya Tuhan, kunhi zatnya Tuhan, itu tidak bisa dikaji. Cukup diketahui saja, oh zat mutlak atau Rabbul Izzati itu tidak ada yang bisa ketahui. Jadi ujung-ujungnya hanya sampai zat hayyun. Jadi ini tidak bisa dikaji. Makanya tafakkaru fi sifatillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah tentang sifatku, jangan pikirkan tentang zatku. Jangan dicari-cari tentang zat, apalagi Rabbul Izzati itu Tuhannya zat. Jangan lagi dicari-cari, jangan lagi dipikir-pikir, jangan lagi dikaji-kaji tentang zat. Jadi betul-betul isbatul yakin. Yang penting paham bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'. Memang nampak barangnya, cuma kalau ditunjuk-tunjuk tidak bagus. Jadi kalau masih kita itu ragu-ragu, kalau kita itu masih daripada takut untuk dibilang sesat, atau kita takut salah, atau kita itu dikatakan ngaji ini berarti kurang, percuma kita ngaji ilmu kaji diri. Padahal pertama ini
untuk ngaji ilmu ini, yang pertama harus ngerti dulu. Harus ngerti dulu. Baru ngerti, ujung-ujungnya kan paham. Ujung-ujungnya paham. Nah, kalau sudah paham inilah yang akan dipraktekkan. Paham inilah yang akan menjadikan keimanan bertambah. Jadi seperti kita ini, seperti pelajaran sekolah. Sampai tua-tua kita begini, banyak yang tidak paham. Padahal di ilmu ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa, jelas dan terang. Kemudian ilmu ini ilmu dasar. Sebelum daripada masuk ke dalam ilmu syariat. Ilmu dasar. Kemudian ini kaji ilmu ini memang sulit dipahami bagi orang-orang yang tidak dibukakan futuhat asroriyahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tahu 2 kali 2 4. Lalu 4-nya mana? 2 kali 2 4. 4-nya mana? 4 kali 4 16. 16-nya mana? 16-nya mana? Tahu dari dulu, dari SD kita tahu 2 kali 2 4, tapi 4 yang mana tidak tahu kita. Kita tahu 1 tambah 2 3, tapi 3-nya yang mana kita tidak tahu. Dari dulu dikaji-kaji tuh. Dari dulu ilmu ma'rifat begini tuh dari dulu. Tapi kita tidak tahu yang mana nomor 3 itu. Yang mana 1 tambah 2 itu 3, 3-nya itu yang mana? 2 tambah 2 4. 4 itu apa? 4 itu isi. Nah ini 4 itu isi. Ini 2. Itu 2. Nah, ke sana 2, ke sini, di sini 2, di sana 2. Nah, isi. Nah, 4. Ini isil. 4 isi. Zat, sifat, asma, af'al. Alif, lam, ha. Begitu juga kita ngaji kaji diri seperti ini. Jadi jangan pernah kita itu tidak mempraktikkan ketika sudah paham teorinya, dipraktek. Oh, saya takut mas karena nanti ada keakuan diriku. Keakuan diri itu bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain. Kan selalu dibilang ikhtiar itu dipahami bagi para ahli mukasyafah itu juga atas kuasa dan kehendaknya Allah Ta'ala. Nah, jadi ketika kita berikhtiar juga pun itu bukan ikhtiar kita, kelihatannya ya kita, tapi ikhtiarnya itu atas dasar kuasa dan kehendaknya Allah Ta'ala juga. Jadi bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain. Tapi kalau memang begitu itu maunya, begitu memang itu kisahnya, jalannya ya memang seperti itu. Kamunya memang perangkatnya begitu. Nah, beginilah ilmu-ilmu kaji diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, jangan kau sembah af'alku, jangan kau sembah asmaku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah zat, tapi sembahlah aku, kata Allah. Terus yang mana aku itu? Aku tuh yang mana? Jangan kau sembah af'alku, jangan kau sembah asmaku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah zatku, tapi sembahlah aku. Bukan sembahlah aku, tapi sembah aku. Bukan sembahlah aku, tapi sembah aku. Jangan sembah af'al, asma, sifat, zat, sembah aku. Aku itu pertanyaannya, aku itu yang mana? Ini yang disuruh cari. Itulah diri sebenar-benarnya diri. Itulah diri sebenar-benarnya diri. Aku tuh. Tapi akunya yang maha ruang itu, yang di dalamnya itu.
yang tidak bisa disebut. Aku ini tidak hidup tidak mati, tapi dia yang hidup, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Si aku ini, dia mau dibilang hidup tidak bisa juga, mau dibilang mati tidak bisa juga. Jadi dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Si aku ini, aku ini ya Allah, bukan akunya kita, bukan akunya jasmani, bukan akunya rohani, bukan akunya siapa-siapa, tapi akunya Allah. Akunya Allah di dalam maha ruang itu. Maka sembahlah aku, sembah aku, jangan sembah af'alku. Memang Allah Ta'ala jangan sembah af'alku, jangan sembah namaku, jangan kau sembah itu semua. Kalau kita sembah af'alnya berarti kita menyembah perbuatan Allah saja. Kalau menyembah satu itu sudah lain ceritanya. Yang menyembah, yang disembah juga satu. Yang menyembah dia, pada hakikatnya yang menyembah dia, yang disembah dia. Kalau cuma satu-satu di kota-kota begitu itu lain cerita lagi. Ini sama seperti kita bilang itu, sama seperti yang dulu kita bilang, aku tuh yang mana? Aku yang tangan kah? Itu kan tangan. Aku ini perbuatanku, gerak dan diamku, bukan kan? Ini perbuatanku. Asma namaku itu namaku. Sifatku yang melihat ini sifatku. Zatku yang mana? Zatku yang sir itu yang rahasia. Tapi yang aku yang mana? Kalau zatku kan zat aku. Akunya yang mana? Bukan, saya pertanyaannya bukan zat, sifat, asma, afal. Pertanyaannya aku tuh yang mana? Nah, inilah aku, inilah yang dikatakan Allah. Maka di dalam rahasia itulah, di dalamnya rahasia itu ada aku. Laisa kamitslihi syai'. Nah, bagian inilah yang disuruh cari. Artinya kita ini ada berlapis-lapis, tubuh, hati, nyawa, sir, rahasia. Di dalam sir ada aku. Kita menyelam, disuruh menyelam di situ. Nah, yang sir itulah, kalau yang sir itu ada ruh. Di dalam ruh itu aku. Nah, sir itu ruh, hayat ya, hayat. Kalau di dalam ruh itu aku, hayyun. Jadi kalau sudah berdiri Muhammad semata-mata Allah, sudah berdiri Allah semata-mata aku. Berdiri Muhammad semata-mata Allah, berdiri Allah semata-mata aku. Aku yang berdiri. Aku yang berdiri. Bukan akunya siapa-siapa. Akunya Allah Ta'ala. Nur Muhammad yang ini. Adam itu sudah dibuat. Adam itu apa artinya? Adam itu tiada. Kita sudah dipahamkan Allah. Ini kita bahasanya. Sudah tidak ada lagi Adam. Bagaimana cara menjadikan ini Muhammad? Kepala ini jangan lagi pandang kepala, ini mim. Bahu ini jangan pandang bahu, ha. Pusat ini pandanglah mim. Kaki ini pandanglah dal. Mim, ha, mim, dal. Muhammad. Muhammad apa? Nur Muhammad. Jangan lagi ngaji kita, akui kita, diri kita ini Adam. Akunya di sini, akunya Zohir ini adalah Muhammad, Nur Muhammad, bukan siapa-siapa. Pandang ini loh, mim, ha, mim, dal. Ini nih loh, diri Zohir jelas-jelas loh, mim, ha, mim, dal. Ini dal. Jadi yang dimaksud di dalam Al-Quran itu siapa? Nur Muhammad, Rasulullah. Pada diri kalian masing-masing itu ada Rasulullah. Yang penting jangan disosokkan, jangan diartikan dua. Ini yang mesti dipahami dulu. Jadi jasad, kalau jasad kita ini dihancurkan, dijadikan diri zahir kita ini Nur Muhammad, ruh itu dihancurkan juga daripada Nur Ilahi. Jadi diri zahir itu Muhammad, diri batin Allah Nur Ilahi. Jadi diri zahir Muhammad, batin Allah. Jadi Nur Muhammad dengan Nur Ilahi, artinya Muhammad dengan Ilahi.
Tapi Nur Muhammad itu tiada lain sebenarnya daripada Nur Ilahi. Maka dikatakan berdiri Muhammad semata-mata Allah yang berdiri, semata-mata seolah-olah zohirnya Muhammad, batinnya Allah. Tapi kita tidak memandang ini loh, kita tidak memandang Adam lagi, kita tidak memandang jasmania loh. Kita memandang ini sudah dijadikan Muhammad. Karena segala sumber itu Nur Muhammad juga sumbernya asal mulanya kepada Nur Ilahi juga, zat mutlak. Maksudnya Nur Ilahi daripada zat mutlak. Jadi Nur Muhammad daripada Nur Ilahi daripada zat yang sebenarnya zat. Itulah Rabbul Izzati. Itulah aku sebenarnya. Tidak ada lain. Jadi kita ini menanggung dua rahasia. Satu rahasianya ruh, sir, satu rahasia Allah. Jadi rahasia ruh dengan rahasia Allah. Nah ini yang dipahami, rahasia ruh dengan rahasia Allah. Jadi ruh ini rahasianya Allah, Allah ini rahasianya ruh. Dua-dua ini dikandung pada diri. Kalau terbuka rahasia ruh ini, maka terbukalah rahasia Allah. Paham nggak kita? Jadi secara syariat ya, kita ini secara syariat, kalau kita untuk mendapatkan paham, jangan dipikirkan bagaimana. Ini ya, wadah ini, jasad ini, tubuh ini jadikan Nur Muhammad. Hancurkan tubuh, jadikan Nur Muhammad langsung. Zohir ini Nur Muhammad, yang batin ini ruh, dihancurkan ruh. Dihancurkan di dalamnya ruh itu adalah rahasia Allah. Karena ruh inilah rahasia Allah, insan yang disebut insan. Dihancurkan itu, ruh itu tidak lain daripada Nur Ilahi. Maka bergerak zohir ini, tidak bergerak jasad ini, zohir ini kalau bukan karena yang batin. Tidak bergerak Nur Muhammad ini kalau bukan karena Allah. Tidak bergerak tuh. Jadi kalau digaji pelan-pelan, tidak bergerak diri zohir ini karena bergeraknya ruh. Tidak bergeraknya ruh karena ada di dalamnya, yaitu aku. Jadi ini esa. Jadi kita menceritakan tentang martabat-martabat, kedudukannya. Jadi mulai dari martabat lata'in, martabat ahadiyah, wahidiyah, ini semua sampai insan. Ini kan ceritanya aja, kedudukannya, cerita-ceritanya, level-levelnya. Oh ini levelnya ini levelnya ini levelnya ini, kedudukannya ini, martabat ahadiyah ini. Tapi padahal itu juga. Contoh kalau kita waktu nama kecil kita dipanggil Aco, dipanggil Aco. Agak besar dipanggil Hamid atau Mamat. Agak besar lagi dikit waktu SMP SMA dipanggil Rahmat. Waktu agak besar lagi dipanggil apa? Dipanggil Panji misal. Dia agak tua-tua lagi dipanggil Deng Serang misal. Sekarang punya anak, besok punya anak dipanggil apa lagi? Palukak Manu atau apa? Itu martabat. Jadi dia secara kekatnya memang memang. Jadi qul huwallahu ahad, katakan aku tuh esa. Kalau esa artinya apa? Tidak terbilang, tidak berbilang. Kalau ada af'al, ada asma, ada sifat, ada zat, itu belum, masih terbilang. Harus esa, harus diesa, harus esa. Ada itu tadi af'al, asma, sifat, zat, itu harus diesakan, harus ditauhidkan. Kalau dia esa, disebutlah Allah. Karena kalau masih ada af'al terpisah-pisah, belum disebut Allah. Nah, buktinya apa? Zat wajibal wujud, zat. Nah, kalau terpisah-pisah, zat itu hanya masih di alam ahadiyah, masih wujud, turun lagi tajalli ke alam wahdah, ahadiyah wahdah, martabat sifat wahdah.
Tadi martabat zat, turun lagi ke martabat wahidiyah, martabat asma. Ya kan? Zat, sifat, asma. Sampai ke martabat afal 4 itu. Ruh, misal, ajsam, insan. Martabat afal itu. Padahal satu esa maksudnya. Kalau kita kaji umpama ini laut. Ini laut. Di atas laut ini belum ada gelombang, belum ada busa, masih laut rata. Bersih laut, tidak ada gelombang, tidak ada busa. Nah, ini disebut alam ahadiyat. Laut yang tenang. Alam la ta'yin, belum ada ketentuan artinya. Contoh ya, contoh. Jadi begitu laut ini menunjukkan sifatnya, maka bergerak dia. Kira-kira begitu. Timbullah gelombang. Habis gelombang timbullah busa. Tapi gelombang ini adalah laut juga. Sebutannya gelombang, tapi air juga kan? Air. Cuma sudah bersifat, kira-kira begitu. Jadi karena gelombang ini taruhlah berbenturan satu sama lain, ya tak? Timbullah buih. Nah, buih ini siapa? Buih ini masih air atau bukan? Kan masih air, masih tetap air. Maka dikatakan sesungguhnya segala sesuatu yang ada ini, segala sesuatu yang ada ini, bahasa sederhananya adalah kenyataan mazhar daripada afal, asma, sifat, dan zat. Mazhar kenyataan zat, sifat, asma, dan afal. Namun pada hakikat, jadi wujud segala wujud ataupun maujud wujud ini adalah wujud Allah. Segala macam wujudnya buih, gelombang, laut, air, itu semua wujudnya air. Makanya dikatakan walillahil masyriqu wal maghribu fa inama tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur adalah milikku, kata Allah. Kemanapun engkau hadapkan wajah Muhammad, menghadap dimanapun, di situ ada wajahku, disitulah wajah, kata Allah. Ayo, mau bagaimana lagi? Kira-kira bagaimana lagi? Mau menyesatkan orang berapa ribu orang gitu? Jadi apa? Tugas kita ini, kalau sudah paham, sudah dipahamkan, untuk mendudukkannya. Ketika sudah paham, maka tugasnya adalah diam. Maka segala sesuatu yang itu diesakan. Bagaimana caranya diesakan? Bukan diesakan Allah, tapi kita ini yang mau dimatikan, kemudian esalah Allah. Segala apa yang ada itu adalah Allah. Maka caranya, kiatnya bagaimana? Jangan juru keluar diri kita dulu yang mau diesakan. Kalau ini terlalu jauh, nggak nyampe nanti. Bingung, ke diri aja dulu. Nanti kalau sudah paham tentang diri ini, itu kita sudah paham yang luar. Jadi segala apa yang ada pada diri kita ini afal Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah. Jadi di mana kita di situ? Tidak ada. Ini yang mau disadari. Nah, ketika mengangkat ini apa ini? Afal Allah ini. La tataharrakal jasad illa bi'iznir ruh. Illa biiznillah. Tidak bergerak jasad ini kalau bukan karena ruh, tidak bergerak ruh ini kalau bukan aku, kata Allah. Itu pahami. Ini yang dikatakan mengenal diri, mengkaji diri. Tiada daya dan upaya, habis daya dan upaya kita, selesai. Cukup dimusyahadahkan terus menerus sampai dapat fana. Kalau sudah jadi batang
batang, otomatis baru ada ranting, ada dahan. Kalau sudah ada dahan, ada ranting otomatis. Kalau sudah ada ranting, otomatis ada daun, otomatis ada buah. Nah, ini juga kayak begini. Kalau sudah kaji ini jadi pada diri, besok mau dijadikan apa saja, jadi. Jadi artinya apa? Tahu siapa diri sebenar-benarnya. Itu. Jadi tidak lagi kita keliru, tidak lagi kita bingung. Kalau sudah mengerti, betul-betul nanti tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa sedih, tidak ada lagi rasa-rasa takut apapun, tidak ada lagi. Jadi rasa-rasa semua itu hilang, sudah lenyap, tidak bertahan, semua sudah lebur. Keakuan kita yang ada hanya sadar Allah, setiap saat berkekalan Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala sendiri yang menyadari akan dirinya sendiri wujudnya, bukan kita. Kelihatannya ya kita. Makanya disuruh belajar kan di pondok atau di mana-mana itu kaji sifat 20. Itu yang paling penting. Insya Allah berguna dunia akhirat. Insya Allah dunia akhirat. Itu dulu yang mau dibenarkan, tauhidnya itu, akidahnya. Harus tahu membedakan juga mana makhluk, mana khalik, mana muhaddas, mana qadim. Muhaddas itu sesuatu yang dijadikan. Muhaddas itu sesuatu yang baru, diciptakan, atau sesuatu yang sudah tajalli. Itu muhaddas, secara bahasa aja ini. Kalau kita keluar, semua muhaddas. Kalau kita ke dalam, sampai ke nur ilahi itu, Allah Ta'ala tidak muhaddas, Allah Ta'ala itu qadim. Memang kalau dibilang Nur Muhammad ketika keluar muhaddas, tapi yang Ahmad, kalau Muhammad batin namanya Ahmad, gelarnya Rasul. Nur Muhammad yang batin itu Ahmad, itu kan qadim itu. Kalau Nur Muhammad yang ini, Nur Muhammad yang zohir ini, yang kita keluar, atau Nur Muhammad yang alam semesta, ya saya sepakat juga itu muhaddas secara teori, secara syariat kenyataan, ya kan jelas. Masa alam semesta bukan muhaddas? Ini jelas muhaddas lah, ini muhaddas lah. Baharu kan, muhaddas kan baru aja kan ini ada. Banyak orang yang mengatakan kita ini mengaku Allah, orang-orang marifat mengaku Allah, tanpa sadar mereka yang mengaku Allah. Ada akunya di situ, akunya mereka, akunya dia nggak sadar. Menyesatkan orang, inikan orang, memfitnah orang mengaku-ngaku Allah, bukan mengaku-ngaku Allah. Dengar dulu baik-baik, kaji dulu baik-baik, tabayyun dahulu. Jadi kita ini memang mentauhidkan Allah, ilmu tauhid, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah, kepada yang hak, bukan mengaku Allah. La bebe, la gering. Sesuai dengan firman Allah. Allah Ta'ala berfirman banyak sekali dalam Al-Quran, banyak sekali, full. Di dalam surah An-Nisa juga kata Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan segala sesuatu amanah ini kepada yang hak. Dikembalikan. Daripada kita menyesatkan orang, ternyata kita juga sesat, lebih parah sesatnya. Bagaimana? Mau nggak tanggung jawab? Kalau oleh Allah yang disesatkan bagaimana? Sementara kita hari-hari kita berleha-leha di tempat tidur, pegang tasbih sok-sokan, misal mengaku diri kita sholat, paling banyak sholat kita 200 rakaat misal, tapi kita hina-hina orang, di jalan disesatkan orang, di orang pinggir-pinggir jalan tidak sholat, langsung jadi kafir-kafirkan, atau langsung dihina-hina. Ya oke lah, kalau memang itu bertentangan dengan syariat, oke lah misal. Tapi jangan hakimi orang itu. Kenapa?
ketika nanti Allah Ta'ala bolak-balikkan hatimu, qulbu ya muqallibal qulub, bisa jadi kebalik loh. Kamu yang jadi pengemis sudah begini-begini tidak dikasih iman, malah kebalik, yang preman tadi, yang pengemis tadi malah menjadi ahli masjid. Yang tadi kamu hina, yang kita merasa ahli masjid, misal kita merasa ahli sholat, ahli bekas sujud sampai hitam kau punya jidat, hitam kita punya jidat, misal kita hina orang-orang di jalanan, kita hina orang-orang pelacur, kita hina orang-orang pencuri, kita hakimi mereka dengan massa, oh mereka pencuri, kita hukum mereka, kita bakar mereka. Tapi kita ini yang tidak sadar mencuri, merampas hak Allah, merampas baju kebesaran Allah. Enak aja kita merasa paling pegang gajah, pret, si paling kenal, si paling alim, si paling soleh. Nah, kita kembali ke diri, kita caci maki diri saja, caci maki diri. Kalaulah itu menyesatkan, misal, atau memang membuat mudorot, membuat kekacauan di mukamu, buktinya tuh tidak ada tuh, aman-aman aja, perasaan kamu aja kali, atau terima apa, hadiah apa, atau bagaimana, wallahu alam bishawab. Jadi kita ini apa? Bagaimana umat Islam mau bangkit, mau jaya, sesamanya saja seperti itu, apalagi di luar kita, umat manusia. Oh, keliling sudah dalam hati kita merasa paling benar. Itu namanya apa? Sok suci aja itu. Kayak paling suci aja kita kan. Kita, aku, saya. Bagaimana kalau yang kita hina yang di pinggir jalan itu, misal preman-preman atau pengemis-pengemis itu wali Allah, bagaimana? Bagaimana kalau itu wali Allah yang menyamar? Wali Allah itu siapa? Siapa yang hakikat wali Allah? Mereka mati sudah keakuan dirinya. Kalau kita ini cerita saja bawang, Nur Muhammad doang, kata Abang Ahsan, Nur Muhammad doang, maksudnya itu Nur Muhammad udang, kaleng-kaleng. Cerita aja banyak, ujung-ujungnya terpeleset juga banyak waktunya. Mulutnya cerita Allah, tapi hatinya apa? Munafik. Misal, semakin banyak ngomong, semakin banyak terpeleset. Semakin banyak diam juga, diamnya bukan karena diam amas, tapi diam tai. Ketika ngomong kita punya mulut, kita punya kalam, menyakiti hati orang. Apa begitu? Nah, ini untuk cermin caci maki diri, bukan kepada siapa-siapa. Santai aja. Kita caci maki yuk diri kita. Yuk kita kembali ke diri kita aja. Kenapa orang-orang yang jelas-jelas, ya, orang-orang yang jelas-jelas tauhid, mengajarkan dengan sukarela, dengan keikhlasan, dengan kerodaan hatinya, digerakkan untuk ikhlas, misal kurang tidurnya, kurang makannya, kurang ini itunya, perjuangannya kesana kemari. Nah, ini kita bicara ini ke diri saja. Lalu kita bagaimana dengan mereka? Dengan diri kita ini saja ini si paling ahli surga, ujung-ujungnya membanggakan apa? Membanggakan keturunan-keturunannya. Oh, leluhurku saya begini, leluhurku kakekku saya begini dulu, ulama begini. Walaupun kakek kita ulama, misal kakek kita ahli ma'rifat, tidak ada hubungannya dengan kita. Untuk apa dibangga-banggakan leluhur? Hah? Untuk apa? Apakah Allah Ta'ala melihat engkau dari keturunanmu, dari leluhurmu? Tidak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala itu lihat kepada ketakwaan, bukan kepada keturunan. Camkan itu. Tidak ada hubungannya mau keturunannya siapa situ, wali pelet, wali siapa. Tidak ada hubungannya. Mau keturunannya itu. Tidak ada hubungannya. Kalau memang banyak itu keturunan Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, ya banyak kok, banyak sekali.
cucunya Nabi Adam, nah keturunan Nabi semua, keturunan Nabi Adam. Itu semua itu keturunan Nabi Adam bagaimana? Jadi tidak usah bangga-banggakan kakek kita, leluhur-leluhur kita, tidak usah. Untuk apa? Kita ini loh malu sebagai cucunya yang misal loh, misal cucu, misal nenek kita yang terkenal wali, kakek kita wali misal, baru kita begini-gini aja. Apa tidak malu? Jadi tidak usah terlalu apa deh. Biasa aja, kalau sama aja. Manusia siapapun sama aja. Mau dia compang-camping pakaiannya, mau dia tingkat rumahnya, mau dia tinggal di gubuk, mau dia tinggal di putang, sama aja, tidak ada bedanya. Apa bedanya? Saya tanya, apa bedanya? Namanya atau pakaiannya? Ya, karena kita memandang dari segi mata zohir. Kita, ya ini secara syariat, lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa. Apakah ada orang di kuburnya nanti ditanam sama dia bawa itu? Tidak. Kita dalam keadaan telanjang datang ke sini, pulang juga telanjang, di padang mahsyar telanjang. Apa mau dibanggakan? Baru kita enak-enak aja, mau mengaku paling benar. Oh no, jangan dulu. Saya ahlu sunnah, ini ahlu sunnah, semua mengaku aja ahli sunnah, mengaku aja ahlu sunnah semua. Saya masuk surga, kalian semua sesat masuk neraka. Kau itu palena yang mengaku Tuhan. Kau Tuhan kah? Kau punya surga kah? Kau punya neraka kah? Pengecut. Nah, ini caci maki diri. Saya bercermin. Ini loh itu. Ini saya tunjuk ini loh. Nah, kan ke saya. Ini betul-betul ini si gondrong ini. Caci maki diri. Mau marah silakan. Ya saya kalau saya marah ya marahi diri, bukan kepada siapa. Koreksi diri, islah diri. Bagaimana kita ini semakin belajar kaji diri, ilmu thariqah, ilmu tasawuf, ilmu syariat, semakin habis diri, bukan semakin benar. Si paling benar, si paling lurus. Nah, jadi mungkin begitu, saudara-saudaraku, dirahmati Allah, sehat selalu, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.